Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak saya sekarang di kelas 12 MIPA 3 hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021. Silakan dibuka LKS-nya tentang buku besar. Tentang buku besar. Di mana buku besar itu dalam siklus akuntansi dilakukan setelah jurnal, setelah mengerjakan jurnal. Di mana jurnal dalam usaha dagang ada dua. Ada jurnal khusus, ada jurnal umum. Setelah menyelesaikan jurnal khusus dan jurnal umum, maka langkah berikutnya adalah lanjut ke buku besar. Kalau di dalam usaha jasa hanya ada buku besar, maka di dalam usaha dagang ada dua buku besar. Yang pertama buku besar utama, yang kedua buku besar pembantu. Inilah tentang buku besar. Sekarang apa buku besar? Ibarat rumah. Saya ibaratkan rumah ya. Saatnya jam keempat dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Ibarat rumah satu keluarga, ya, satu keluarga isi 10 orang. Itu adalah jurnal. Ketika lanjut ke buku besar, maka setiap orang ini punya rumah. Setiap orang. Itulah buku besar. Paham ya? Ibarat satu rumah keluarga, ada 10 orang, maka 10 orang dalam satu rumah itu namanya jurnal. Bagaimana buku besar? Adalah ketika setiap orang nanti punya rumah masing-masing, itulah jurnal. Maka buku besar adalah pencatatan di mana masing-masing akun itu punya tabel sendiri-sendiri. Itu namanya pemindah bukuan atau posting. Dalam istilah akuntansi namanya posting, pemindah bukuan. Jadi buku akun kas dipindah, bikin buku sendiri. Akun perlengkapan dikasih buku sendiri. Udah. Di dalam usaha dagang ada dua, yaitu buku besar utama dan buku besar pembantu. Buku besar utama ini sama dengan yang ada di dalam jurnal, apa yang ada di dalam usaha jasa, di mana formatnya sudah adalah seperti ini. Seperti ini. Jangan lupa dalam setiap siklus akuntansi harus menyertakan ini judul namanya, ini harus tulis nama perusahaan, ini jenis siklus akuntansinya, ini periodenya. Di dalam buku besar setiap akun, ini namanya akun, setiap akun punya tabel sendiri-sendiri. Dibuatkan. Di sini nama akun, ini kode akun. Tabelnya bentuknya begini. Tanggal, keterangan ini diisi dari mana? Biasanya kalau dalam usaha jasa, keterangan di buku besar itu adalah memindahkan keterangan yang ada di dalam jurnal umum.
Sudah. Kalau di buku besar utama di dalam usaha dagang, ya keterangan diisi yang sesuai dengan karakteristik usaha dagang ya, karena jurnalnya dibagi menjadi dua, jurnal khusus dan jurnal umum. Jadi di sini bisa diisi dari mana asal kas itu. Ini dari jurnal penerimaan kas, ini JKM 1. Refnya diisi asal dari mana di posting. Ini menunjukkan jurnal kas masuk titik 1. Satu ini menunjukkan halaman dituliskannya jurnal kas masuk. Jurnal kas masuk ini kalau di LKS yang kalian punya itu namanya apa? Jurnal penerimaan kas. Saya ulang, kalau yang di LKS ini, ini LKS ini, berarti kalian juga sama punya. Ini namanya jurnal penerimaan kas. Halaman berapa? Di dalam jurnal penerimaan kas ada di halaman 1. Kemudian ketika di jurnal penerimaan kas tentang kas, nominal di debit ditulis di debit, kredit di debit ditulis di debit. Dan berikutnya, kalau yang ini dari mana dapatnya? 39 dari mana? Pada tanggal 1. Ini adalah dari saldo. Saldo ini diambil dari neraca saldo. Coba dicek di awal sendiri ya. Di awal sebelum jurnal itu ada neraca saldo ini. Jadi di neraca saldo tertera kas di debit 39.500. Itu maka di masing-masing buku besar, masing-masing akun ditulis saldo sesuai dengan nama akun. Paham ya? Insyaallah paham ya anak MIPA. Langsung kalau hitungan cepat ya. Kalau uang lama ya. Oh cepat juga ya. Insyaallah. Oh cepat ya. Ini Arinuha ya. Kok Arinuha siapa namanya? Ya, yang dulu di 11 MIPA 2 ya. Iya, betul ya? Iya, 2. Sehat ya? Alhamdulillah. Nyampe di mana? Wis gara-gara ini lupa. Nyampe di mana tadi? Apa? Neraca saldo. Iya betul. Ini. Jadi di masing-masing buku besar nanti, ini namanya buku besar utama. Ini sama dengan dengan buku besar di dalam usaha dagang. Jadi di atas sendiri ditulis tanggal 1 saldo. Saldo ini diambilkan dari mana? Neraca saldo. Dalam contoh ini di sana ada neraca saldo, ada tabel neraca saldo. Nah, diambilkan dari situ nilainya 39.500. Baru berikutnya ini adalah transaksi yang terjadi, ditulis per tanggal 31 semuanya karena langsung posting dari jurnal ya. Jurnalnya tergantung nanti apakah jurnal khusus atau jurnal umum. Nah, coba dicek kas. Caranya caranya posting gimana? Ya dicari di jurnal yang ada kata-kata kas. Coba ya, kita cari. Nah ini di jurnal. Yang jelas tidak di pembelian kas itu ya. Paham maksud saya? Yang jelas tidak di jurnal pembelian. Mengapa?
Ayo, mengapa? Karena jurnal pembelian hanya mencatat transaksi kredit. Kalau kredit tidak mungkin dapat kas. Ya. Karena jurnal mencatat transaksi kredit. Apakah diambil dari jurnal penjualan? Juga tidak mungkin, karena jurnal penjualan transaksi kredit. Maka karena jurnal khusus ini ada 4, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, dan jurnal penjualan. Pembelian penjualan, nah, ya kan? Berarti kalau tidak dari penerimaan kas, dari pengeluaran kas. Caranya begitu ya, untuk tentang kas ya. Nah, ini. Dari mana? Ya dari sini. Dari sini. Jurnal pengeluaran kas. Lebih dahulu mana antara pengeluaran dengan pemasukan? Dengan penerimaan. Lebih dahulu mana pengeluaran atau penerimaan? Pengeluaran. Nah ini, kalau pengeluaran berarti ketemu kasnya berapa? Ketemu kasnya berapa? Kas. Nah ini, kas. 15.128.500 diambil dari sini. Per tanggal 31. Maka tadi berapa? 15.128. Nah ini. 15.128. Nah ini. Posisi di kredit tadi kasnya. Ketika pengeluaran kas. Ditulis ini keterangan pengeluaran. Yang penerimaan dicek di S. Dicek di penerimaan kas ini. Berapa kasnya? Di debit apa kredit? Debit. Maka ini diposting ke debit. Nah ini. Bisa dipahami ya. Artinya apa? Buku besar itu lebih mudah daripada jurnal. Paham? Ketika jurnal sudah ditulis, dicatat, dan benar, tidak ada kesalahan pencatatan, otomatis mestinya buku besar benar. Karena hanya mindah. Yang asalnya kas itu sak rumah, dipindah per rumah. Paham ya? Jadi datanya sudah ada, tinggal dipindah. Itulah buku besar. Buku besar dalam usadanya ada 2, yaitu buku besar utama. Buku besar utama ini sama dengan buku besar di dalam usaha jasa. Yang kedua adalah buku besar pembantu. Jadi dipindah semuanya sampai pada akun terakhir. Nah, ini akun terakhir. Nah ini, di mana cara pengurutan akun itu sesuai dengan nilai kelancaran daripada akun. Pertanyaan saya, cara mengukur kelancaran akun dari mana? Dari mana? Mengukur kelancaran akun. Jadi diurutkan. Kok bisa kas paling atas, beban pemeliharaan gedung paling bawah? Misal
beban pemeliharaan gedung ditaruh di atas sendiri, kas paling bawah. Boleh enggak? Tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Karena kas paling lancar. Dari mana mengetahui kalian kelancarannya? Dari kode akun. 523, di atasnya lagi pasti 522. Di atasnya lagi 521, 520, 503. Semakin mudah, semakin mudah, semakin mudah. Sampai pada kas 101. Dari mana kode akun didapat? Dari mana? Kode akun ini dapat dari mana? Dari jurnal umum dan jurnal khusus. Sekarang dicek di jurnal khusus. Ini dari transaksi. Nah, ini. Di sini nanti ada keterangan ref. Nah, ini. Ref ini adalah mencatat kode akun. Nah, ini. Kode akun dari mana? Dari pembelian. Di kolom serba-serbi ini ada nama akun. Kalau di sini peralatan kantor, ref ini kode akun. Maka peralatan kantor yang sudah ditulis kode akunnya di dalam jurnal, ya tetap pakai yang ini. Bisa dicek ya, 1201. Dicek 1201. Peralatan. Nah, ini peralatan kantor. 1201 kode akunnya. 1201. Sama enggak? Sama? Sama ya? Hah? Ini berapa ini? Terus 20. Tadi di jurnal pembelian berapa ini? Sama enggak? Enggak sama ya? Enggak sama. Kalau enggak sama berarti mestinya yang sana tadi 1201. Paham maksud saya? Artinya sana kurang, di buku besar tadi di LKS tambahi 1201. Kesimpulannya adalah kode akun yang ada di buku besar itu mengikuti kode akun yang di jurnal khusus dan jurnal umum. Begitu ya. Nah, saya lanjut lagi. Terus nah ini ini adalah penjualan. Ini diambil dari mana? Dari jurnal penjualan. Nah, ini ada pembelian, diambil dari jurnal pembelian tadi. Berapa jurnal pembelian kode akunnya? 501. Yang di jurnal khusus berapa? Jurnal pembelian. Nah, ini jurnal pembelian. Ini adalah pembelian ya. Ini adalah nama akun. Mestinya di sini ditulis kode akun. Kenapa kok kosong?
Kenapa? Ya, ya namanya cetakan ya. Ya mungkin salah cetak. Mestinya diisi. Berapa kodenya di sini? Berapa? 501. Kalau 501 enggak boleh. Karena di sini menggunakan 4 digit. Maka 501. Nah gitu. Karena dimulai dari 1 terakhir. Digit terakhir dari paling tinggi 1. Berarti ini 501. Maksudnya apa? 501 itu tadi 501 ya. Berarti 5011 ya. Pembeliannya di situ. Atau kalau dilihat dari jawabannya dari cash ini untuk kode akun tidak sinkron ya. Maka disinkronkan dulu. Caranya apa? Kalau trik saya tulis nama akunnya dulu, seret, sesuai dengan kelompok akun, seret, urutkan dari atas sampai bawah. Dari termudah, pakai 3 digit boleh, pakai 2 digit boleh, pakai 1 digit tidak boleh, karena akunnya kan banyak. Kalau 1 digit kan tidak kurang, akan kurang kan. Kalau 2 digit mungkin pas atau mungkin kurang. Yang paling aman 3 digit. Nah, yang di buku besar tadi pakai 3 digit. Saatnya jam kelima dimulai. It's time to begin the 5th lesson. Nah, kebetulan yang di jurnal khusus 4 digit. Makanya dari sini tidak bisa dijadikan acuan di sini ya. Berarti harus bikin sendiri. Kalau pakai acuan yang di jurnal khusus di LKS, ya maka di sini mestinya 5001 gitu. Kok bisa begitu? Coba dicek di buku besar sebentar ya, untuk menutup ya. Kok bisa begitu? Nah, coba dicek di buku besar ini yang paling kiri angkanya, paling depan itu yang 5. Dicek 5 termuda yang mana? Nah ini 5 termuda 501 karena di atasnya sudah 4. Berarti ini kalau pakai 4 digit 5001 gitu. Bisa dipahami ya? Yang terakhir adalah tentang buku besar pembantu. Sebentar biar saya selesaikan. Bentar aja. Buku besar pembantu ini adalah fungsinya membantu dalam 3 hal. 1, piutang. 2, utang dagang. 3, persediaan. Jadi yang dari buku besar utama itu diposting lagi menjadi buku besar pembantu khusus yang ada akun piutang, akun utang dagang, dan akun persediaan. Begitu. Ini yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti ada yang kurang saya tambahkan dengan video saya sendiri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.